Oke, selamat datang di channel Vincent Sagita, vlog gua tentang spray gun. Karena kebetulan gue lagi hobi spray gun, jadi gue akan upload adalah hal-hal yang berhubungan spray gun. Nggak perlu subscribe, thank you aja yang udah menonton. Gue mau sharing aja. Tapi kalau misalnya tertarik dari barang yang gue review, boleh beli barangnya di deskripsi ya. Jadi ini judulnya harga beda tipis, modal beda jauh. Ini di samping, di depan lu semua atau di samping gua. Ini ada dua jenis spray gun dari Awarita. Yang satu namanya H921, yang satu Nova One. Ini ceritanya gue awalnya beli yang ini, tapi karena setelah gue baru belajar ternyata ini gue harusnya beli yang ini. Kenapa gue bisa bilang harganya beda tipis, modal beda jauh? Kita langsung mulai aja ya. Jadi cerita awalnya sih, gue punya spray gun yang seperti ini. Ini adalah K350, kecil ya. Terus gue cari buat cat dasar yang cukup kental. Gue cari yang nozzle diameternya lebih besar. Kemarin gue dapat yang Awarita 898 tipe LVLP. Ini sebetulnya untuk spek kompresor gue masih agak nggak kuat, tapi gue masih bisa ngakalin dari aturan pengeluaran udaranya. Untuk kebutuhan cat gue masih oke. Jadi udaranya untungnya masih nggak tekor dan hasil catnya masih sesuai kebutuhan gue. Sebetulnya dua ini aja udah cukup, tapi ya namanya orang hobi ya. Lagi jalan-jalan, cari di internet, ketemulah ternyata ada toko Awarita yang cukup lengkap. Gue ketemu ini di toko Pneumatic Tools. Gue liat, wah spray gun keren nih, warna hitam Nova One. Terus kebetulan gue juga punyanya spray gun tipenya LVMP dan LVLP ya. K350 itu LVMP, si 898 tadi itu tipe LVLP. Nah, gue pengen lengkapin varian gue pengen beli HVLP. Dan karena memang warna hitam dan keren, gue beli aja. Harganya ada di Rp490.000. Gue masih bisa menganggap ini murah karena waktu itu gue kebetulan dapat harga si LVLP ini di harga cukup mahal. Dia Rp750.000. Jadi gue ngeliat harga Rp490, ya udah belilah. Nah, pas gue beli, ternyata cukup zonk. Ternyata ini adalah, gue baru tahu kalau spray gun itu ada yang tipe mini dan ada yang tipenya full size. Nah, HVLP ini adalah spray gun yang tipenya boros udara dan dia tipenya full size. Jadi udara yang dibutuhkan itu sangat banyak. Ini gue ambil kotaknya ya. Nih. Ini si Nova One tadi gue beli harganya 460. Si ini H921 gue beli di harga 450. Cuman beda 40.000, tapi kelihatan ya rasa mewahnya tuh kerenan ini karena warna hitam. Jadi siapa yang nggak pengen anti mainstream kayak gini? Ternyata pas gue pakai udara dari kompresor gue nggak sanggup. Nih coba dicek. Nova One yang kebetulan gue beli itu tipenya HVLP ya, bukan LVMP. Ini tipe LVMP itu yang warna biru, HVLP yang warna hitam. Nah ini konsumsinya adalah 10-12 CFM. Sedangkan kalau si H921 ini konsumsi udaranya itu ada di 4 CFM. Bedanya sudah 2,5 kali lipat ya. 1 4, 1 10. Nah, gimana maksudnya modalnya beda jauh? Sedangkan kan spray gunnya cuma beda 40.000 nih. Cuman ini 490, ini 450. Ternyata untuk bisa menggunakan spray gun ini agar menjadi nyaman digunakan, agar kompresornya nggak tekor, itu cukup dengan cukup dengan kompresor yang 1 horsepower aja. Jadi 1 horsepower tuh kayak gini, bentar gua geser. Nah ini spray gunnya nih, spray. Ini nih, nah ini nih kompresor yang gue pakai 1 horsepower. Jadi kalau yang gua saranin itu si 3/4 horsepower, ini 550 watt, tangki 9 liter. Yang ini 1 horsepower 750 watt. Nah, kalau si 4 CFM ini, 4 CFM itu kalau dikali jadi jumlah liter udara per menit yang dibutuhkan, itu 1 CFM adalah 28, bla bla bla. Kita bulatnya aja jadi 29 liter per menit untuk 1 CFM. Nah, ini tadi dia kebutuhannya adalah 4 CFM. Jadi atau dalam kurung di sini ditulis kok. Sini ditulis 113 liter per menit. 4 CFM atau 113 liter per menit.
Nah, kebetulan kompresor yang gue punya, yang 550 watt itu, yang 3/4 HP, itu konsumsinya hanya 40 liter per menit. Konsumsi produksi. Dan tangkinya hanya 9 liter. Jadi, ini dia mengkonsumsi 113 liter udara per menit, sedangkan si kompresor kecil gue cuma bisa memproduksi 40 liter per menit. Itu yang 3/4 HP. Tapi, kalau si yang besar, yang 1 horsepower, itu bisa di 150 liter per menit. Jadi kebetulan asupan udaranya tuh sudah lebih besar ya. Jadi ini tadi konsumsinya 113, asupannya 150. Masih lebih besar asupan daripada pengeluaran. Jadi itu yang bisa dibilang hasil pengecatan jadi lebih stabil. Sedangkan ini konsumsinya ada di 10 CFM. Kalau dijadikan liter per menit, ini adalah 290 liter per menit. Jadi kalau kompresor gue yang hanya menghasilkan 150 liter per menit, itu sudah pasti anginnya tekor. Anginnya tidak akan bisa stabil, ataupun performa dari spray gun ini tidak akan maksimal. Semprotannya tidak akan bagus. Nah, artinya kita harus cari kompresor yang cukup mampu buat memompa si spray gun ini. Setahu gue, untuk tipe oilless ya, bukan tipe kompresor yang lain-lain. Yang oilless tuh ada 4 yang gue ketemu di masyarakat nih, yang ada di pasaran kok masyarakat. Yang pertama 3/4 HP itu konsumsinya 40 liter per menit. Lu bisa dapat di harga 800 sampai 950 ribu. Yang kedua, yang 1 horsepower yang gue punya. Jadi tadi 1 gue punya, yang 2 gue juga punya. Itu di 1 horsepower itu konsumsinya 750 watt dan produksi udaranya di 150 liter per menit. Ada yang cukup besar, itu horsepowernya ada di 1,75 horsepower. Nah, itu dia produksi udaranya sampai 250 liter per menit. Tapi wattnya kalau nggak salah sekitar 1300 watt deh. Dan itu tangkinya juga sudah cukup besar, ada yang tangki kecil sih, tapi ada tangki besarnya juga. 250 liter per menit, ini masih di bawah konsumsi yang dipakai dari spray gun ini. Masih ada minus 30 liter per menit. Sisanya adanya 1. Si kompresor yang hasilnya 3,5 horsepower itu produksi udaranya bisa sampai 400 liter per menit kalau nggak salah, 400 sampai 450 liter per menit produksinya. Baru spray gun ini bisa dibilang hasilnya stabil. Jadi untuk menghidupkan si spray gun yang kecil ini H921 itu butuh kompresor 1 HP aja sudah stabil. Kompresor 1 HP lo bisa dapetin di harga 1,3 jutaan. Terus kalau mau naik, ada di kompresor yang 1,75 HP, itu lu masih bisa dapat di harga 1,8 jutaan. Itu masih oke lah ya, harganya naik 500 ribu. Produksi udaranya sudah jauh lebih banyak. Jadi kasarannya bisa buat 2 spray gun ini nih. Lu bisa 1 kompresor buat mensuplai 2 spray gun kecil ini. Tapi si ini masih belum ke supply juga nih. Konsumsinya masih lebih boros daripada produksinya. Terpaksa mau nggak mau lo harus beli kompresor yang besar tadi tuh, yang 3,5 HP. Nggak ada tuh yang 2 HP atau 2,5 HP di pasaran, ada langsung 3,5 HP karena tanggung kan. Dan itu harga kompresornya sampai 5,3 juta. Jadi penaikannya sudah jauh banget. Hanya untuk beda 40 ribu lo demi warna hitam ini, lo harus butuh modal kompresor yang harganya 4 juta lebih mahal daripada yang ini. Ya memang hasil catnya akan jauh lebih besar dan lebih bagus ya, tapi kembali sesuai kebutuhan. Kebetulan gue dengan spray gun ini sebetulnya sudah cukup, tapi gue waktu itu beli si ini cuman karena dia warna hitam dan cantik, tapi ternyata konsumsi udaranya sebanyak itu, gue baru tahu. Jadi sementara ini spray gun jadi pajangan dulu, gue akan cari akal gimana caranya memproduksi kompresor yang hasilnya sesuai dengan kebutuhan ini. Dan selain itu juga ukuran yang 3,5 HP juga sangat besar ya. Ini bisa gue bilang dari yang tangki 9 liter ke 24 liter aja udah sangat besar. Sedangkan tangki yang 3,5 horsepower itu sampai 100 liter. Tangkinya panjang banget, dinamonya juga ada 2. Pokoknya sangat makan tempat dah, bener-bener sudah sampai level bengkel mobil kayak udah bukan bengkel motor. Itu udah gede banget. Dan ini memang pengecatannya juga sebetulnya lebih untuk kebutuhan cat mobil kali ya. Cat motor masih kegedean juga. Oke, kesimpulannya ya jangan sampai salah beli. Gue tahu buat orang yang sudah ngerti pasti bakalan tahu mana bedanya tipe mini, mana tipenya full size. Tapi buat yang belum tahu, yang kayak gue yang pengennya style keren-keren aja,
ya ini jangan sampai keplejok deh. Belinya cuma beda 40.000 dari ini, tapi modal untuk bisa menghidupkan si spray gun ini menjadi stabil, itu harganya sampai 5 kali lipat daripada untuk menghidupkan si spray gun yang ini. Oke, gue Vincent Sanggita, thank you for watching, bye-bye.